نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه خير الأمة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم الآية. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah wa hafidhakumullah. Saat ini kita masih berada pada bulan Rabiul Awal atau yang sering juga disebut sebagai bulan Maulid. Karena di bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Hadirin rahimakumullah. Ada banyak cara umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dengan cara membaca syair, kitab Al-Barzanji, kitab Diba Simtud Duror, kitab Burdah, atau kitab-kitab sejarah Rasul yang lain. Ada juga yang dilakukan dengan cara mengadakan pengajian-pengajian, istighosah, atau kegiatan-kegiatan lain yang bersifat positif. Mudah-mudahan semua yang dilakukan oleh mereka adalah dalam rangka mengungkapkan, mengekspresikan rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua adalah para muhibbin, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasul, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Bukan sembarang surga, tapi surganya Rasul, surga terbaik, surga Jannatul Firdaus. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tentu kita semua menginginkan agar kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Jannatul Firdaus. Lalu bagaimana cara dan sekaligus ciri seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Dan tadi disampaikan, "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Dan barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersamaku di dalam surga. Menghidupkan sunnah Rasul artinya mentaati segala perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak taat bukanlah sifat para pecinta. Untuk itu Rabi'ah Al-Adawiyah, sufi perempuan yang sangat terkenal, pernah menyatakan di dalam syairnya, "Innal muhibba liman yuhibbu muti'." Sesungguhnya orang yang jatuh cinta, maka pasti dia akan taat pada yang dicintainya. Bahkan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta sekaligus adalah merupakan bukti cinta bukan hanya kepada Rasul, tetapi bukti
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Aku ini adalah Muhammad. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meneladani akhlak dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang ada pada diri Rasul adalah merupakan bukti-bukti keteladanan yang wajib kita ikuti. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasul adalah suri tauladan yang baik. Rasulullah adalah teladan dalam kita beribadah. Rasulullah adalah teladan dalam bertingkah laku, berakhlak. Rasulullah adalah teladan dalam berumah tangga. Rasulullah adalah teladan dalam hidup bermasyarakat dan berguna dan bernegara. Oleh karena itu maka sesungguhnya teladan kita, idola kita bukanlah para artis, idola kita bukanlah tokoh-tokoh politik dan bukan siapapun, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri yang pertama dan sekaligus cara yang pertama kita mencintai Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, cara mencintai Rasulullah adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Sholawat ini adalah ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat spesifik. Allah memerintahkan beribadah, maka Allah tidak melakukan ibadah, karena sesungguhnya justru Allah lah yang kita sembah di dalam ibadah. Allah memerintahkan sholat, Allah tidak sholat, karena yang kita sembah di dalam sholat adalah Allah. Allah memerintahkan ibadah haji, zakat dan lain-lain, juga Allah tidak melakukannya, karena yang kita sembah di dalam ibadah-ibadah apapun hanyalah Allah. Tetapi Allah memerintahkan sholawat kepada orang-orang yang beriman. Terlebih dahulu Allah dan para malaikatnya juga bersolawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh kehormatan kepadanya. Hadirin rahimakumullah, ketika kita membaca solawat, bukan saja kita menghormati Nabi Muhammad, bukan saja kita berdoa kepada untuk Nabi Muhammad, tetapi sesungguhnya solawat itu akan kembali kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah bersolawat untuknya sebanyak 10 kali. Bersolawat itu artinya mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa dilimpahi rahmat dan kemuliaan. Oleh karena itu jika kita bersolawat untuk Rasul, maka doa yang sama, rahmat dan kemuliaan Allah berikan 10 kali lipat dari solawat yang kita baca. Di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakatuhu syafaati yaumal qiyamah." Barang siapa yang bersolawat untukku pagi 10 kali, sore 10 kali, maka
dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, Hujjatul Islam Imam Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub menerangkan, dahulu ada orang yang mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi bertemu Rasulullah adalah fakta, tidak bisa diganggu, tidak bisa ditiru oleh setan. Sehingga kalau mimpi bertemu dengan Rasul, artinya betul-betul dia mimpi bertemu Rasul. Di dalam mimpinya orang ini bertemu dengan Rasul dan mengucapkan salam. Tetapi Nabi menoleh, seolah-olah tidak kenal, seolah-olah tidak senang. Sehingga kemudian orang ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah engkau membenciku?" "Saya tidak membencimu." "Kenapa kau menoleh, tidak melihatku?" Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Karena aku tidak kenal." "Loh, bukankah aku ini umatmu?" Menurut para ulama, pengenalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya itu lebih dari pengenalan seorang ibu kepada anaknya. Itu betul kata Rasul. Tapi aku betul-betul tidak mengenalmu karena kamu jarang bersolawat kepadaku, karena kamu tidak pernah bersolawat kepadaku. Kadar pengenalanku kepada umatku tergantung dari banyak sedikitnya mereka bersolawat kepadaku. Akhirnya kemudian orang ini terbangun dari mimpinya dan menangis. Bisa mimpi bertemu dengan Rasul tetapi tidak dikenali sebagai umatnya. Dan akhirnya sejak itu dia menghabiskan waktu-waktunya untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan suatu ketika dia bermimpi kembali, dan di dalam mimpinya Rasul mengenalnya dan mengakui sebagai umatnya. Perbanyaklah kita bersolawat sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, sebagai cara kita mencintai Rasulullah SAW adalah merindukan bertemu Rasulullah SAW. Setiap orang yang cinta pasti dia akan merindukan orang yang dia cintai. Pernahkah kita merindukan Rasulullah SAW? Pernahkah kita ingin dan kemudian berdoa agar kita bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW? Meskipun boleh jadi ketika kita banyak berdoa untuk mohon bermimpi bertemu dengan Rasul, belum tentu kesampaian. Karena mungkin kita belum betul-betul rindu kepada Rasulullah, atau boleh jadi hati kita masih belum bersih sehingga belum bisa bertemu dengan Rasulullah. Tetapi kerinduan itu bagi orang-orang yang cinta tidak akan tertahankan. Orang yang rindu pasti dia akan melakukan berbagai cara untuk bertemu dengan yang dirindukannya. Siapa yang rindu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW akan menemui kita. Kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW halan sekarang ini melalui mimpi kita, atau wa ma'alan nanti ketika kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang keempat, cara mencintai Rasulullah adalah mencintai dzurriyyah, keturunannya Rasulullah SAW. Rasul di dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bersabda, "Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fiikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballah wa ijrati ahla baiti." Wahai manusia, sungguh aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang jika kalian berpegang kepadanya tidak akan tersesat. Apa? Yaitu Al-Quran dan keluargaku. Imam Al-Qari dalam Tuhfatul Ahfazi memberi syarah bahwa yang dimaksud berpegang kepada mereka ahlul bait, keluargaku, kata Rasul, adalah mencintai dan menjaga kehormatan mereka, menaati fatwa-fatwa yang baik dari mereka. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW juga bersabda, "Ahibbullah yaghzukum min ni'amihi wa hibbuni bihubbillah wa hibbu ahla baiti lihubbi." Cintailah Allah karena Allah telah memberi nikmat kepada kalian. Cintailah aku karena cinta kepada Allah, dan cintailah keluargaku karena cinta kepadaku. Hadirin Rasulullah, dzurriyyah Rasul itu ada dua macam. Ada dzurriyyah jalur nasab.
yang sering disebut sebagai ahlul bait. Orang kita menyebutnya sebagai sayyid atau habaib. Kemudian ada dzurriyyah jalur asbab, jalur sebab, jalur sanad, yakni para ulama sebagai pewaris para nabi, ulama yang benar-benar berilmu dan ulama yang mengamalkan ilmunya. Rasulullah di dalam hadis Sunan Abu Dawud bersabda, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi mencintai keluarga Rasul adalah mencintai ahlul bait, para habaib, dan mencintai ulama, para pewaris nabi. Apalagi jika ahlul bait ini adalah sekaligus juga seorang ulama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua adalah para muhibbin, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan cinta kita mentaati sunnah-sunnahnya, kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dengan cinta kita banyak bersolawat untuknya. Dengan cinta kita rindu kepadanya. Dengan cinta kita mencintai dan menghormati dzurriyyahnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Jannatul Firdaus. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal.